welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi sama aku Vera. Kalau kalian masih ingat dengan konten aku yang merinding, nah di situ aku kan ngebahas tentang horor. Nah, di merinding kali ini aku mau ngebahas tentang kisah-kisah horor para pendaki gunung di Indonesia. Kalau kalian penasaran, tonton video sampai habis ya. Terus sebelum nonton jangan lupa untuk subscribe dan like. Nah, sebelum masuk ke topik pembahasan, aku mau ngenalin ke kalian produk yang lagi seneng banget aku pakai, yaitu essential oil dari Capsen. Nah, essential oil dari Capsen ini berbagai macam wangi-wangiannya. Terus dia wangi-wangian, ada tumbuh-tumbuhan, ada rempah-rempah kayak gitu. Terus buah-buahan. Nah, sekarang ini kebetulan aku lagi pakai yang Hawaii ini kayak gini. Kalau di sini sih ingredientsnya ada lemon, orange, bergamot, ada geranium. Tapi ini kalau udah dipakai gitu di diffuser itu wanginya lebih kayak, menurut aku kayak hampir kayak kayu gitu loh, wangi-wangi kayu gimana sih, pokoknya wangi tumbuh-tumbuhan, rempah-rempah kayak gitu loh. Dan ini wanginya enak banget. Terus kan aku sering sesak napas gitu ya, kalau aku pakai ini rasanya tuh kayak langsung plong kayak gitu. Terus yang bikin nafas aku tuh jadi kayak yang enak aja gitu loh, yang relax gitu, karena ini ada kayak baunya tuh yang sangat-sangat menenangkan gitu. Nah, kalau kalian mau pesen, kalian langsung aja cek di Instagramnya di @capsen_id. Kita udah tahu kan ya, kalau Indonesia itu terkenal dengan barisan pegunungannya yang akan membuat kita semua berdecak kagum. Namun, dibalik keindahannya menyimpan hal-hal mistis yang sering dialami oleh para pendaki gunung. Dan inilah kisah para pendaki gunung di Indonesia. Yang pertama ada Gunung Salak. Gunung Salak ini terletak di antara Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Gunung yang memiliki ketinggian 2211 meter ini mempunyai kisah mistis, yaitu pada tahun 2007 ada 13 orang pemuda yang ingin mendaki gunung. Nah, saat ke-13 pemuda ini mendaki gunung, di pertengahan jalan, salah satu pemuda ada yang kayak ngelihat sosok bayangan hitam yang melambaikan tangan ke arahnya. Terus secara spontan kan dia langsung kayak nanya gitu ke temen sebelahnya gitu kan, yang di deket dia, "Kamu ngeliat gak sih itu di sana ada kayak sosok hitam gitu?" Terus tapi temennya ini bilang kalau dia tuh nggak ngeliat. Terus temennya ini bilang ke pemuda yang diliatin sosok hitam tadi, bilang kayak, "Udahlah, nggak usah digubris gitu, udah yuk kita jalan terus," kayak gitu. Nah, akhirnya dia jalan terus untuk ngelanjutin perjalanannya. Nah, karena udah gelap, jadi kan cuaca nggak mendukung gitu kalau untuk mereka ngelanjutin perjalanan ke puncak. Akhirnya mereka bangun tenda lebih awal gitu loh. Setelah berhasil bikin tenda, terus mereka semua pada istirahat. Pemuda yang tadi dilihatin sosok hitam itu, dia nggak bisa tidur. Perasaannya tuh kayak gelisah, kayak nggak enak, kayak gitu. Terus akhirnya dia bangun, terus dia mutusin untuk keluar tenda, ya mungkin dia mau cari udara seger gitu, menghirup udara seger gitu kan. Keluarlah dia kayak ngelihat di luar itu tuh kayak udah ada segerombolan tentara berbaju seragam, udah berkeliling kayak gitu loh di tenda mereka. Terus dia udah takut gitu kan, udah kaget gitu. Dia juga ngelihat ada penampakan sosok seekor harimau yang matanya tuh bersinar gitu, melotot ngeliat dia. Terus dia takut kan. Tapi nggak lama kemudian kayak terdengar suara lantunan doa dari bukit di atas mereka. Nah, suara yang terdengar itu adalah suara seorang perempuan. Tapi dia nggak bisa ngelihat perempuan itu. Dia cuma bisa ngedengar suaranya aja gitu, ngelantunin doa-doa gitu. Terus tiba-tiba gitu pelan-pelan dia bisa jalan masuk lagi ke tendanya. Dan akhirnya dia udah kayak nggak sadar gitu. Terus mungkin dia bisa tidur. Dan itu berkat lantunan doa si perempuan itu tadi, perempuan misterius itu ya, yang kita nggak tahu tadi. Dan juga suara lantunan doa itu yang mengusir para gerombolan tentara tadi gitu. Kalau menurut aku pribadi, cerita ini tadi tuh dia lebih kayak dapet bantuan goib gitulah, sejenis itu. Bisa jadi bantuan dari yang jagain dari diri dia, atau bantuan dari penunggu di daerah situ gitu. Kalian bayangin aja ya,
ya, itu kan di gunung. Di gunung itu termasuk kayak di hutan juga gitu kan. Kita nggak tahu isi dalamnya itu ada macam-macam apa aja gitu. Ada yang baik, ada yang jahat, itu pasti gitu. Dan mungkin dia lagi ditolong oleh penunggu situ yang kebetulan emang baik gitu. Next ada Gunung Sumbing. Gunung yang memiliki ketinggian 3.371 meter ini terletak pada 3 kabupaten, yaitu Magelang, Temanggung, dan Wonosobo. Nah, Gunung Sumbing ini sama seperti halnya gunung-gunung yang lainnya yang memiliki pantangan-pantangan tersendiri. Salah satu pantangan yang harus ditaati oleh pendaki yaitu pendaki nggak boleh naik gunung dengan jumlah ganjil. Tapi waktu itu tuh ada kayak segerombolan mahasiswa yang nggak menghiraukan sama pantangan itu. Mereka naik gunung dengan bersebelas orang. Nah, bersebelas kan ganjil berarti ya. Kan tadi di sini dibilangnya nggak boleh ganjil. Dan saat mereka lagi mendaki gitu, baru seperempat jalan gitulah, itu personil mereka bertambah 1. Kebetulan di satu kelompok ini ada salah satu pendaki wanita yang memiliki kemampuan indera keenam gitu. Dia ngelihat personil baru yang ikut gitu. Tapi dia kayak yang nggak gubris gitu. Dia terus aja jalan. Nah, udah sampai di puncak nih mereka. Anggota ke-12 itu hilang. Situ mereka udah bangun tenda ya, udah bikin api unggun gitu. Nah, saat mereka mau istirahat gitu, mereka ngelihat pocong. Jadi pocong ini tuh kayak muncul gitu di antara mereka yang lagi duduk beristirahat, yang mengelilingi api unggun. Terus pocong itu tuh ada gitu di antara mereka. Dan dari 11 orang itu yang ngelihat ada 4 orang di antaranya termasuk perempuan yang punya kemampuan indera keenam itu loh. Terus sengajalah si perempuan ini ngajak teman-temannya untuk berdoa gitu. Dia nggak bilang tapi kalau alasannya untuk ngusir si pocong ini gitu. Alasannya itu untuk mengucap syukur karena mereka udah sampai puncak. Nah, udah selesai berdoa kan mereka, terus pocong itu hilang. Terus mereka langsung istirahat karena mereka besok harus ngelanjutin perjalanan untuk turun. Tapi nggak sampai di situ aja, gangguan mistis itu kembali muncul pas mereka mau turun. Sosok pocong ini tadi ngikutin mereka, terus kayak ngeliatin mereka gitu loh, kayak ngawasin gitu. Terus itu dilihat sama semua orang, sama 11 tim tadi itu. Mereka ngeliat semua, terus mereka yang langsung cepet-cepet gitu berdoa. Ya mungkin pocongnya mau say goodbye kali ya, dah kalian besok kalau kesini lagi ketemu aku lagi, mungkin gitu. Nah, pas udah sampai di dekat lereng gunung, di posko tempat mereka istirahat, si pendaki perempuan yang punya indera keenam ini tadi kayak ngelihat sebuah pintu gede banget gitu. Pintu itu yang depannya dijaga sama kayak penjaga gitu. Terus ya, ada sosok wanita yang manggil-manggil si pendaki perempuan ini. Dan kali ini panggilannya itu terdengar ke 11 pendaki tersebut. Terus mereka kayak cepet-cepet jalan gitu untuk turun ke bawah. Next ada Gunung Gede. Gunung Gede berada di kawasan Taman Nasional Gede Pangrango. Tepatnya berada di 3 kabupaten yaitu Bogor, Cianjur, dan Sukabumi. Gunung yang memiliki ketinggian 298,5 meter ini juga memiliki kisah mistis. Salah satunya tentang penunggu Gunung Gede yang merasuki pendaki gunung. Ceritanya itu kan pada siang hari ada sekumpulan remaja yang mendaki gunung bersama dengan para pemandu gitu. Tujuannya itu adalah untuk keamanan. Menjelang sampai ke puncak, mereka mutusin untuk istirahat dulu. Terus ada salah satu seorang pendaki yang pengen buang air kecil. Tapi dia tuh kayak yang kencing sembarangan gitu loh. Dia nggak permisi dulu gitu. Kan harusnya kalau di tempat-tempat yang ya hutan-hutan kayak gitu, ya pas salahnya sih untuk permisi dulu gitu kan. Nggak asal sembarangan aja gitu. Apalagi ini kita buang air kecil gitu kan. Habis kencing sembarangan, tiba-tiba tuh kayak pandangannya tuh kayak kabur gitu.
Terus dia kayak ngelihat sosok pria pakai baju kerajaan, terus pakai keris gitu. Terus di samping kanan kirinya itu ada 2 ekor macan. Nah, sosok ini tuh dipercaya sebagai penunggu yang marah sama pemuda yang buang air kecil sembarangan tadi. Terus pemuda tadi tuh langsung kerasukan. Kalau cerita dari teman-temannya ini ya, pemuda ini tuh kerasukannya tuh dia kayak yang nafasnya tuh kayak terengah-engah gitu, nafasnya berat, terus sambil ngerang-ngerang gitu. Terus lari-lari gitu loh, lari-lari naik turun tanjakan gitu. Terus pada bingung lah ini semua teman-temannya kan. Kan mereka ada para pemandunya gitu kan. Para pemandunya itu kayak yang berusaha untuk menenangkan dia gitu. Nah, waktu dia lagi nggak sadarkan diri itu, dia kayak ngelihat diri dia itu berada di zaman kerajaan, dimana orang-orangnya itu pada pakai baju kerajaan semua. Terus pas dia udah mau membuka mata gitu pelan-pelan gitu, dia sadar gitu kalau dia tuh udah terbaring gitu. Terus dia bisa ngelihat teman-temannya, ngelihat pemandu ada juga di situ. Nah, pada saat dia udah sadar itu pun dia masih ngelihat si sosok pria yang pakai baju kerajaan tadi dengan raut muka yang marah sama 2 ekor macan tadi yang sambil ngerang-ngerang gitu. Gak sampai di situ, keesokan harinya pas dia mau turun, dia kan lewat di posko tempat dimana kemarin dia kesurupan itu kan. Terus di situ tuh dia kayak ngedenger kayak ada yang bisikin dia gitu dengan bahasa Jawa, terus diiringi juga dengan erangan harimau yang menggeram gitu. Ketakutan lah dia kan. Terus akhirnya dia cepet-cepet pergi dari situ, terus sambil berdoa gitu. Next ada Gunung Ungaran. Gunung Ungaran ini terletak di Kabupaten Semarang. Gunung yang memiliki ketinggian 2050 meter ini juga menyimpan kisah-kisah mistis. Salah satunya ketika seorang pendaki yang nggak sengaja ketemu dengan penunggu di salah satu jalur perbukitan di sana. Waktu itu pria yang berasal dari kota Semarang ini mau menuju lokasi pendakian. Nah, waktu dia udah deket lokasi pendakian, dia mulai nih ngerasa nggak nyaman gitu. Tapi dia kayak cuek aja gitu kan. Dia tetap aja ngelanjutin perjalanannya. Terus dia mulai daki itu sekitar jam 3 sore. Terus dia ngerasa kesulitan gitu karena medannya itu menurut dia terasa kayak lebih berat aja gitu. Terus sampailah dia di sebuah hutan. Terus hutannya itu punya kayak lapangan yang luas banget gitu. Terus dia di situ mutusin lah untuk istirahat sebentar di situ kan. Pas udah menjelang malam, dia mutusin untuk bikin kemah di situ. Nah, pas dia udah selesai bikin tenda, bikin api unggun, terus tiba-tiba suasana itu jadi hening banget. Padahal tadi itu banyak suara ribut gitu loh, kayak suara binatang, suara dedaunan. Tapi ini tiba-tiba yang jadi hening gitu. Terus dia berusaha untuk nggak peduli, terus dibawanya aja tidur biar cepet besok paginya lagi gitu kan menurut dia. Tapi tengah malam dia kebangun dengan suara erangan hewan liar. Nah, paniklah dia langsung karena dia tuh ngeliat bayangan harimau yang ngelilingin tenda dia. Terus dia tuh langsung berpikir kayak, aku dalam bahaya nih gitu karena ada harimau gitu. Terus nggak lama bayangan sama suara harimau itu hilang. Terus dia memberanikan diri untuk keluar gitu, untuk ngecek keadaan sekitar gitulah kan. Pas dia ngebuka tendanya, dia kaget karena dia ngelihat bayangan yang tinggi besar hitam di depan dia. Merinding aku nih. Terus di sampingnya itu ada macan kumbang berwarna gelap, tapi matanya itu bersinar gitu. Nah, terus si pendaki ini langsung menjemin mata, dia langsung baca-baca doa gitu. Tapi malah dia langsung ngedenger kayak si sosok hitam besar ini tadi malah ketawa. Terus dia juga ngedenger ada suara teriakan dari dalam hutan. Terus abis itu dia langsung gak sadarkan diri. Tiba-tiba pas dia bangun, dia udah ada di tengah hutan. Terus dia juga terbangun karena dibangunin sama sekelompok pendaki yang gak sengaja lewat di situ juga.
ngeri banget ya. Kita berada di hutan gitu sendirian di tenda, terus tiba-tiba malam-malam kita kebangun pas ngeliat ada sosok hitam kayak gitu. Kita nggak sadarin diri, terus tiba-tiba kita bangun-bangun itu udah ada di tempat yang jauh dari tenda kita sebelumnya gitu. Jadi itu sebenarnya kita yang jalan nggak sadar atau emang kita dipindahin sama si makhluk tadi. Oke, ini yang terakhir. Yang terakhir ada Gunung Semeru. Gunung ini memiliki ketinggian 3.676 meter dan berada di antara dua kabupaten, yaitu Malang dan Lumajang. Gunung ini juga masuk kawasan Taman Nasional Bromo Semeru yang menjadi gunung tertinggi di Jawa. Nah, Semeru juga nggak sedikit menelan korban, sama seperti perjalanan 5 orang dan 1 ekor anjing ini yang bikin kamu merinding. Nah, suatu hari kelima pemuda itu mutusin untuk ngelakuin ekspedisi ke Gunung Semeru. Mereka ini merupakan kayak sekelompok pencinta alam dari Madiun gitu. Nah, persiapan mereka udah selesai nih sesuai jadwal, terus mereka langsung mulai melakukan pendakian. Terus nggak lama ngedaki, mereka kayak ketemu gitu sama seorang pendaki wanita. Terus pendaki wanita ini tuh bilang kalau dia tuh sendirian, terus dia pengen ngedaki juga ke atas sampai puncak gitu. Si kelima pemuda ini kayak udahlah, ayolah kita bareng aja gitu kan, kasihan kan mana perempuan lagi sendiri gitu. Terus udahlah mereka bareng gitu jalan, ya ngobrol-ngobrol kayak gitu, kayak biasa gitu. Terus si perempuan ini kayak cepet akrab gitu loh sama si kelima pemuda ini gitu, karena dia yang ramah, yang humble kayak gitu. Nah, nggak kerasa nih mereka udah sampai ke posko yang deket dengan puncak. Jadi mereka kayak mutusin untuk istirahat di posko itu. Karena hari udah mulai gelap juga kan, jadi mereka harus berhenti dulu gitu. Nah, pas udah malam nih, kan mereka pada tidur semua tuh. Tapi ada satu orang yang berjaga gitu di situ sama seekor anjing. Kayak mereka tuh harus jaga bergantian gitu loh, karena kan takut ada apa-apa gitu kan. Terus dia jaga sama si seekor anjing ini, karena anjing ini kayak gunanya tuh untuk biar kalau ada binatang buas atau apa gitu, si anjing ini tahu gitu kan. Udah tengah malam nih, si pendaki yang jaga malam itu tadi, dia ngelihat si pendaki wanita ini tadi keluar dari tendanya, terus dia kayak jalan gitu menuju ke arah hutan gitu. Terus si pendaki yang jaga ini tadi kayak mikir, mau kemana sih tuh orang malam-malam gitu. Terus dikejar lah kan sama dia gitu. Pas dikejar, dia kayak kehilangan jejaknya gitu loh. Dia udah kayak nggak ngelihat lagi si pendaki perempuan ini, karena kan di situ suasananya yang gelap gitu kan. Si pendaki yang jaga ini tadi buru-buru lah dia balik ke tendanya, terus dia cerita ke teman-temannya, dia bangunin teman-temannya, terus dia cerita. Terus teman-teman ini pada kaget gitu dengar cerita dia. Mereka langsung buru-buru gitu kayak nyari si pendaki wanita ini tadi, dicarilah ke hutan gitu. Dia panggil-panggil namanya, teriak-teriak gitu. Tapi percuma aja gitu, karena emang di situ suasananya tuh gelap banget, jadi mereka nggak bisa ngelihat apa-apa. Terus akhirnya mereka mutusin untuk balik ke tenda lagi dan ngelanjutin pencariannya besok paginya. Udah menjelang pagi nih, mereka beres-beres lah kan. Terus mereka bagi kelompok itu jadi 2 tim, kayak jadi bisa pencar gitu kan nyarinya. Terus salah satu kelompok ini nyari sampai ke tepi jurang Semeru. Terus dia kayak ngelihat gitu kan ada ransel kayak punya si pendaki perempuan ini tadi gitu. Karena penasaran, mereka langsung menuruni jurang itu. Pas udah sampai di dasar jurang, mereka nemuin ransel si pendaki wanita ini tadi dan jasad seorang perempuan yang udah membusuk. Nah, akhirnya mereka nunggu teman-temannya yang lain datang. Terus dibawalah jasad itu tadi ke posko terdekat. Terus mereka ngelaporin penemuan mereka ini ke tim SAR. Terus tim SAR yang langsung datang pada saat itu bilang kalau itu tuh jasad seorang wanita. Terus kelima pendaki tadi ini yakin banget kalau itu adalah jasad pendaki wanita yang ikut mereka kemarin. Tapi mereka kaget dengan faktanya bahwa jasad tersebut adalah jasad seorang pendaki wanita yang udah hilang sejak 1 bulan yang lalu.
Terus seketika kelima pendaki ini tadi langsung lemes, langsung terduduk mereka. Jadi siapa kemarin tuh yang ikut mereka gitu kan? Itu serem banget sih menurut aku. Kalau kejadiannya sama aku gitu udah yang nggak tahu aku harus gimana itu. Karena cerita yang terakhir itu tuh emang bener-bener bikin aku yang merinding banget gitu loh. Karena itu kayak sering banget gak sih kejadian kayak gitu. Kita kayak yang ada orang tuh ikut kita, tiba-tiba kayak ngobrol kayak manusia biasa gitu. Taunya dia bukan manusia gitu kan, ngeri ya. Nah menurut aku ya, si sosok yang menyerupai pendaki wanita ini tadi, dia mungkin kayak pengen ngasih tahu, ngasih petunjuk gitu ke mayat itu gitu, biar bisa ditemukan gitu. Baik juga ya ternyata si makhluk ini. Jadi menurut aku nggak semua makhluk astral itu tuh jahat gitu. Ada juga yang baik, ada juga yang jahat gitu ya. Seperti pada umumnya manusia ya, ada yang baik, ada yang jahat gitu. Oke, sekian video merinding dari aku. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk di-subscribe dan di-like. Dah.